Ya, selamat sore, selamat beribadah teman-teman yang ada di Semarang, di Youth Petra. Terima kasih sebelumnya buat kesempatannya kalau saya diberikan sebuah kehormatan untuk menyampaikan sesuatu kepada teman-teman di Semarang. Ya, kota Semarang tidak asing bagi saya, karena saya juga pernah berada di Semarang ya kurang lebih 2 tahunan atau 3 tahunan. Juga saya pernah beribadah juga di GPDI Petra. Belum ada Petra Community saat itu, namanya masih GPDI Petra. Jadi saya benar-benar sebuah kehormatan lah bagi saya untuk menyampaikan sesuatu. Kita sama-sama belajar di hari ini tentang kebenaran firman Tuhan yang telah dipercayakan kepada saya saat ini. Nah, teman-teman, pengurus memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan tentang disiplin rohani. Ya, bicara soal disiplin rohani itu kita tidak bisa hanya selesaikan dalam satu sesi saja, karena banyak dimensinya, banyak sekali dimensinya. Tapi paling tidak hari ini saya ingin memperkenalkan sesuatu lebih dahulu tentang disiplin rohani dan bagaimana kita memulainya. Ya, paling tidak kita tahulah apa itu disiplin rohani dan bagaimana kita memulainya atau mengapa juga kita memulainya. Nah, kata disiplin sendiri, kalau teman-teman lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ada online, di sana disebutkan berhubungan dengan disiplin itu berhubungan dengan peraturan, tata tertib dalam sekolah dan dalam kemiliteran. Dan dikatakan berdisiplin artinya menaati peraturan-peraturan tersebut. Nah, ini berat, betul kan? Nggak ada, kayaknya nggak sedikit orang, atau mungkin nggak ada orang yang tiba-tiba disuruh disiplin kemudian dia bilang, "Yeay, hore, kita disiplin." Kayaknya nggak ada seperti itu. Tapi ya, disuruh disiplin dan segala macamnya kayaknya itu berat banget. Tapi berhubungan dengan peraturan dan mentaati peraturan, sesuatu yang secara natural sebetulnya memang tidak mengenakan gitu kan. Kalau tadi dikatakan sebuah disiplin di sekolah misalnya, sekolah punya aturan harus berangkat jam berapa, pelajaran dimulai jam berapa, dan kemudian juga harus disiplin belajar, taat pada aturan belajar untuk kemudian ujian, dan taat peraturan di sekolah dimaksudkan supaya murid-murid akan lulus pada waktunya. Demikian juga kalau tadi ngomongin soal kemiliteran, tentara yang melakukan disiplin. Nah, saya pernah taruh di Instagram seorang tentara Romawi itu harus berlari setiap pagi dengan membawa beban semua bajunya. Baju perlengkapan perangnya itu 20 kilo. Terus kemudian backpacknya itu paling tidak 10-15 kilo. Dia harus berlari dalam waktu tertentu dan sepanjang rute tertentu itu setiap hari. Tujuannya apa? Supaya mereka punya stamina dan tidak mati konyol pada saat pertempuran tadi. Nah, dari ilustrasi tadi, dari kenyataan tadi, berarti orang melakukan disiplin yang tidak enak itu karena ada tujuan. Mereka mempunyai tujuan yang sangat kuat sehingga mereka itu langsung terus, apapun yang terjadi saya harus ikut peraturan, apapun yang terjadi saya harus bangun pagi. Itu ada tujuan yang kuat yang mendorong mereka melakukan disiplin. Karena kalau tidak ada dorongan yang kuat, wah, yang namanya ini ego, terus kenyamanan itu akan terus menghalangi. Jadi ada lagi yang kita perlu perhatikan, yakni pengendalian diri dan penguasaan diri untuk senantiasa mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Jadi jelas tadi, ada tujuannya, tujuan yang jelas, dan juga ada penguasaan diri meninggalkan hal-hal yang tidak menunjang atau mengganggu proses disiplin tadi. Jikalau seorang tentara, dia akan meninggalkan semua kemalasan-malasannya, dan dia juga akan mentaati semua peraturan-peraturan tentang makanan, yang mana boleh dimakan dan yang mana tidak dimakan.
Demikian juga dengan murid-murid, dia tidak akan seenaknya bangun siang, datang terlambat, dia harus meninggalkan itu semua. Mungkin boleh di hari malam Minggu ya kan, atau malam Sabtu yang tidak sekolah, dia boleh bebas untuk tidur sampai jam 12 misalnya. Tapi ketika sudah hari Senin, malam Senin, hari Minggu, dia harus meninggalkan semuanya itu, dia harus tidur lagi tepat pada waktunya. Nah, untuk memulai, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memulai sebuah disiplin rohani. Rasul Paulus mengatakan di Tesalonika supaya Tuhan memelihara tubuh, jiwa, dan roh. Jadi manusia ada 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Dan untuk mendisiplinkan rohani sangat tidak mungkin kalau kita tidak mendisiplinkan roh kita dan jiwa kita. Jadi bagaimana caranya? Caranya untuk mendisiplinkan roh, kita harus mendisiplinkan jasmani kita, tubuh kita. Kalau saudara perhatikan sejarah gereja, bapak-bapak gereja zaman dulu, Apostolic Fathers, mereka banyak melakukan tirakat, banyak melakukan bertapa, banyak melakukan meditasi, merenung, banyak berpuasa, menyangkal diri dan berpantang. Dan kemudian mereka banyak membaca Alkitab dan juga tulisan-tulisan daripada para pendahulu mereka, bapak-bapak gereja. Sehingga ya mereka melakukan disiplin rohani yang dimulai dari mendisiplinkan diri, berpuasa dan berpantang dan membaca kitab suci. Hasilnya apa? Hasilnya bapak-bapak gereja ini mereka punya teguh pendiriannya, mereka kuat dalam imannya. Pencobaan datang, persekusi datang, mereka tetap terus setia melayani Tuhan. Nah, kita mau belajar nih sesuatu. Itu tadi berdasarkan tradisi, kita mau belajar sesuatu. Mari kita lihat karena kita anak-anak muda, kita lihat di Daniel. Daniel itu punya teman 3, namanya Hananiah, Misael, dan Asaria. Yang kemudian teman-teman kenal dengan nama Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, teman-teman, orang ini adalah orang Yehuda. Mereka orang yang takut akan Tuhan. Mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan mereka datang dari Yehuda, kemudian dibawa ke Babilonia. Nah, oleh Aspenas yang rekrut mereka nih, HR-nya, HRD-nya Nebukadnezar, dia menyiapkan, sudah disiapkan semuanya, bahwa nih orang-orang ini akan membantu tugas raja. Jadi mereka harus fit, baik secara jasmani ataupun secara pikiran juga. Jadi mereka dipersiapkan dengan makanan raja, dan juga dipersiapkan juga dengan ilmu pengetahuan dari bangsa-bangsa Babilonia. Nah, nih kalau saudara baca di Daniel, kita buka nih. Daniel pasal 1 dikatakan demikian nih. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang yang cakap yang bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dari bahasa Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang bisa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Tapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi Daniel tidak, kalau saudara baca lebih lanjut, Daniel itu tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja, tapi dia hanya makan sayur-sayuran aja. Bukan berarti pada saat Daniel di Yehuda dia nggak makan daging, dia makan daging. Tetapi karena ini di tanah asing, di istana Nebukadnezar di Babil,
Daniel khawatir bahwa dia akan najis karena makanan raja. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara tradisi dan budaya, orang-orang Yahudi itu memisahkan antara makanan yang haram dan halal. Jadi mereka hanya makan makanan yang halal aja. Istilah dalam bahasa Yahudinya kosher. Kosher itu tidak hanya sekedar hewan apa saja yang boleh dimakan, tapi juga termasuk bagaimana cara menyembelih dan menyajikannya. Nah, karena tidak ada orang Yahudi mungkin yang menyembelih di sana, makanya daripada nanti takut menajiskan diri, nah Daniel menahan dirinya, menguasai dirinya untuk tidak makan makanan raja yang enak-enak tadi dan memilih makan sayuran dan air saja. Nah, latihan ini adalah sebuah latihan. Kalau kita pengen mempunyai disiplin rohani, kita harus melatih tubuh jasmani kita. Jadi kalau tadi tradisi para biarawan, orang-orang suci zaman dahulu, sekarang kita lihat tradisi atau Alkitab katakan bahwa Daniel pun melatih dirinya untuk tidak menajiskan dirinya. Walaupun dia menerima juga pengetahuan-pengetahuan dari bangsa Babel. Nah, hal ini menarik saudara, karena ini penting kita bisa mencontohnya. Misalnya, ini teman-teman mungkin bisa mencoba untuk melatih dirinya berpantang atau berpuasa. Misal, kalau saudara bangun pagi, kemudian tidak bisa fokus untuk baca kitab suci, kenapa tidak dimulai dengan apa? Dengan mengurangi waktu saudara, jam waktu saudara untuk apa? Untuk tidak menonton atau tidak membuka sosial media lebih dahulu. HP tinggalkan dulu, tapi cukup bangun pagi terlebih dahulu dan kemudian keliling jalan di sekitar kompleks rumah atau di mana. Saya sedang melakukan aktivitas berjalan 10.000 dari awal. Ya nggak selalu berhasil sih, selalu ada bolong-bolongnya. Ada kadang dapat 5.000, ada kadang dapat 7.000, ada kadang dapat 3.000 saja. Tapi yang penting konsisten dilakukan setiap hari. Nah, coba teman-teman mungkin di awal goalnya adalah pengen baca Alkitab dan berdoa tiap pagi. Tapi cicil dulu dari bangun pagi, secara rutin, secara teratur bangun pagi, dan lakukan hal yang lain lebih dahulu. Lari pagi misalnya, jalan pagi misalnya. Nah, itu akan membantu saudara. Yang kedua adalah tadi jiwa atau pikiran. Perlu dilatih juga sebelum kita melatih roh kita. Caranya bagaimana? Nah, Daniel ini sejak dari Yehuda, dia sudah terbiasa membaca kitab suci. Penting ini untuk membaca kitab suci, karena kita lihat Daniel pada saat dia dipanggil oleh Nebukadnezar, dia mengatakan demikian. Dia berkata kepada Nebukadnezar, dia berkatakan begini, pasal 2 ayat 27, Daniel menjawab katanya, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum, tapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia tersebut. Jadi Daniel meskipun mendapatkan banyak pengetahuan dari dunia Babilonia, dia mendisiplinkan dirinya untuk tetap mengandalkan Tuhan saja. Dan ini yang mengandalkan Tuhan membawa dia untuk bisa menginterpretasi mimpinya Nebukadnezar. Dia mengandalkan Tuhan bahwa hanya Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dari mana? Pengenalan akan Tuhan akan timbul dari mana? Dari kita baca kitab suci. Jadi yang kedua, saudara latih setelah tadi saudara mendapatkan bisa bangun pagi, latihlah untuk membaca kitab suci setiap bangun pagi. Tahu di sela-sela itu, saudara latih saudara untuk membaca kitab suci di gadget saudara. Itu akan sangat membantu saudara untuk apa? Mendisiplinkan diri sehingga tidak akan mudah
terpengaruhi oleh hal-hal yang lain. Ingat, medan tempur kita ada di sini, ada di pikiran. Setan senantiasa memberikan kata-kata dusta melalui pikiran kita yang membuat kita malas. Nah, untuk melatih supaya kita tidak malas dan terus berdisiplin, kita latih jiwa kita latih pikiran kita dengan jalan apa? Dengan jalan baca kitab suci setiap hari. Nah, hasilnya apa hasilnya? Hasilnya adalah saudara bisa perhatikan bahwa Daniel dia bisa berdoa 3 kali sehari. Dikatakan demikian. Kalau saudara baca di Daniel 6, dikatakan demikian. Mana ya? Kok nggak ada? Nih, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya, kamar-kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi, disiplin jasmani, disiplin pikiran membawa dia terbiasa untuk berdoa 3 kali sehari, memuji dan menyembah Tuhan dan bertelut. Itu jadi sebuah kebiasaan bagi dirinya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kalau saudara perhatikan, Daniel mempunyai kepercayaan diri yang kuat, teguh pada pendiriannya dan percaya penuh kepada Tuhan. Sekalipun Daniel ditakut-takuti akan dimasukkan goa singa, sama seperti teman yang lainnya tadi, ditakuti masukin ke perapian, Daniel tidak takut. Jadi meskipun Tuhan tidak menolong atau membebaskan dia dari singa, mencegahnya untuk tidak masuk ke goa singa, tapi Tuhan menolong dia dan singa-singa pun itu terkatup mulutnya. Saudara bisa baca di Daniel. Ini menarik karena kedisiplinan rohani dari Hanania, Misael, Asaria dan Daniel telah membawa raja-raja baik Nebukadnezar, Kores ataupun Darius, mereka mengenal Tuhan Allahnya Daniel. Jadi teman-teman, ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi segala sesuatu harus dimulai. Kalau saudara bicara tentang disiplin rohani, saudara harus bisa memberanikan diri, memulai mendisiplinkan diri dari jasmani lebih dahulu. Kemudian disiplinkan pikiran saudara, dan dengan sendirinya akan lebih mudah untuk mendisiplinkan rohani kita. Tidak ada yang mudah, tetapi kalau kita tidak segera mulai, kapan kita akan mulai? So, itu saja. Saya pasti akan dengar kabar-kabar yang luar biasa dari teman-teman di Semarang yang sudah memulai untuk mendisiplinkan diri, dimulai dari tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan memberkati.